Dan pemirsa, untuk membahas persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026, sudah bergabung bersama kami Firzi Idris, pengamat sepak bola. Selamat sore, Mas Firzi. Ya, sore Mbak Destina. Selamat sore Baik. semua. Baik Mas Firzi, John Hartman akhirnya mengumumkan 26 nama untuk Piala AFF 2026. Lantas bagaimana Anda menilai komposisi dari tim yang akan berlaga nanti? Terutama ini didominasi para pemain naturalisasi, Mas Firzi. Iya, soal pemilihan pemain kan ini udah suatu hal yang bukan kejutan lagi ya bagi Coach John, juga dia udah menyatakan turnamen di luar agenda FIFA, berusaha melakukan negosiasi dengan klub-klub untuk mengizinkan para pemain bergabung yang Eropa, tapi kan kita beruntung banyak pemain diaspora kita akhirnya bergabung di Super League ya, terutama mereka yang bermain di Persib. Terkini ada juga Sandy Walsh dan juga ada Ragnar Ronaldmangun, dan ini at least menambah amunisi kita di menjelang turnamen yang tadi sudah dibilang ya, kita di level regional aja belum pernah jadi juara gitu. Menurut saya kalau kita ingin mencap diri kita sebagai suatu kekuatan sepak bola, masa belum pernah sekalipun kita merasakan gelar juara regional. Jadi memang tantangannya di situ, tapi bagi Coach John dia udah tahu ini adalah challenge yang harus dihadapi. Di dalam beberapa kali saya interview dia juga, dia sudah mengatakan bahwa tantangan ini adalah tantangan yang dia nantikan. Dia sudah mempersiapkan tim dari beberapa lapis ya, dari beberapa tier pemain yang kita tahu ada tier 1 di Eropa tidak bisa main, dan sekarang kita akan melihat seperti apa persiapan 3 minggu di TC Bali yang sudah berlangsung sejak tanggal 5 Juli. Jadi metode kepelatihannya Coach John juga kita bisa lihat di sini, banyak session yang dilatih untuk memaksimalkan kerjasama tim ya, kalau kata Jordi Amat, termasuk meningkatkan chemistry di antara para pemain yang telah ada. Seperti itu Mbak Destina. Oke, dan dengan latihan di Bali ini menurut Anda apakah cukup jika melihat negara pesaing mempersiapkan timnya, atau seperti apa nih, Mas Firzi? Ya, kayaknya Vietnam TC mereka lebih lama ya, tapi kan it is what it is ya. Kita masih beruntung kita punya lapangan latihan yang luar biasa di Bali, walaupun kita tidak berlatih di National Training Center yang sebenarnya juga udah siap ya di IKN, tapi it doesn't matter. Bali saya pernah ke sana, training center yang sangat bagus, lapangannya world class di tepi pantai di Gianyar, itu adalah suatu lapangan kelas dunia, dan kita melihat juga para pemain pasti enjoy berlatih di sana, menikmati, dan karena itu jauh dari pusat keramaian ya, jadi tidak banyak mata-mata yang bisa melihat. Panas sekali memang di sana, dan kita tahu juga beberapa pemain kita harus membiasakan diri dengan panasnya udara. Tapi menurut saya dengan apa yang telah mereka lakukan di sana, persiapannya dengan metodologi yang telah diterapkan Coach John sejauh ini, di mana dia menerapkan lebih dulu bagaimana membangun culture dan budaya di timnas, membangun brotherhood itu bagi squad Garuda, membangun suatu kebersamaan di antara para pemain. Menurut saya ini adalah satu key factor juga dalam membuat squad kita lebih solid untuk kedepannya Mbak, terutama di turnamen ini yang mau nggak mau ya kita punya beban sejarah, kita punya tanggung jawab untuk bisa itu tadi berbicara di level regional dulu sebelum kita menatap level Asia dan nanti at the end level dunia, seperti itu. Oke, terdekat Indonesia akan memulai laga melawan Kamboja. Bagaimana kemudian peluang Indonesia di laga pembuka nanti, Mas Firzi? Ya, Kamboja ini kan juga pernah kita hadapi ya beberapa kali, tentu kita sudah hafal permainannya dan lain-lain. Kita menghadapi Kamboja itu di turnamen pembuka Piala AFF 2022 ya, karena saya nggak mau membandingkan langsung dengan Piala AFF 2024, karena itu kondisinya sangat berbeda. Coachin atau PSSI atau siapapun memutuskan untuk menurunkan tim U23 sebagai persiapan untuk SEA Games waktu itu. Tapi kemudian kita terlihat kesulitan walaupun membawa 3 pemain overage ya, termasuk waktu itu ada Marcelino dan juga ada Rafael Struijk. Tapi itu turnamen menurut saya tidak bisa dijadikan acuan seperti apa kita performance di AFF. Ketika kita menurunkan para pemain senior itu kan di Piala AFF 2022, di mana waktu itu kita mencapai semifinal tapi tertahan langkahnya oleh Vietnam di babak
semifinal. Jadi semifinal leg kedua tepatnya ya, di mana kita kalah 0-2. Jadi itu perhatian utama di grup ini tentu saja, tapi Kamboja kita di turnamen 2022 kita ketemu pertama, kita bisa menang 2-1. Seharusnya bukan tantangan yang berarti untuk kaliber pemain yang kita miliki. Cuman dengan catatan lini depan kita itu nanti kelihatan nama-namanya memang terpenuhi oleh nama-nama yang antara masih minim pengalaman nih kayak Ravan dan Baker, ditambah Ragnar yang kata Coach John dia baru memulai pramusim di Eropa karena dia ada banyak urusan di Eropa sehingga dia bergabung dengan Persib. Dia masih dalam kondisi belum 100% karena baru memulai pre-seasonnya. Jens Raven juga hanya mencetak 1 gol sepanjang musim lalu bersama Bali United. Jadi ada tantangan as usual. Ini udah bukan masalah baru juga. Kita punya handicap di lini depan. Coach John juga tahu ini. Dan berharap tentu dengan TC 3 minggu ini dia bisa memecahkan problem yang kita alami di lini depan tersebut. Oke, dan jika boleh disebut Mas Firzi, di antara 26 pemain yang dipanggil, siapa saja yang akan memegang peran kunci permainan nantinya? Ya, menurut saya kalau Coach John tetap memainkan formasi sama seperti yang terlihat di FIFA Window Maret dan FIFA Window Juni ya, itu adalah 2 number 10 ya. 2 number 10 kita dalam diri mungkin Marcelino dan juga nanti Beckham Putra. Mungkin mereka bermain sedikit melebar ya, bermain sedikit ke arah sayap, dan di situ adalah kita lihat selama ini build up serangan kita, Marcelino di kanan dan Coach John juga udah bilang bahwa Beckham lebih nyaman ketika dia bermain di sayap kiri, dan ketika pertandingan terakhir sesi conference dia mengatakan bahwa Beckham akan mendapatkan kesempatannya untuk bermain di posisi lebih natural di posisi sayap kiri. Jadi itu yang akan menjadi ancaman utama dalam mencetak gol, karena kita tahu Michael Bakker baru 19 tahun. Dia masih bermain di level universitas. Ragnar masih dalam, tadi sudah disebut, dia masih berada dalam kondisi pramusim. Egy Maulana mungkin adalah striker senior satu-satunya, tapi dia juga bukan striker murni. Dia terakhir juga mencetak gol bagi timnas senior itu tahun 2024 ya, bulan Maret, ketika itu ronde 2 kualifikasi Piala Dunia di SUGBK. Jadi menurut saya second line harus membantu penyerangan pucuk kita sehingga gol harus bisa datang dari berbagai sisi lapangan dan bukan hanya datang dari lini depan. Jadi pemain-pemain kayak Ivar Jenner yang Coach John juga udah bilang bagaimana dia menghargai sisi leadership-nya, kemampuannya juga berbicara kepada rekan-rekan timnya. Ini diharapkan untuk bisa memberikan bantuan kepada para pemain kita dalam mencetak gol. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau status Justin Hubner sendiri bagaimana nih, Mas? Informasinya dipanggil, namun isu yang beredar Justin tidak mendapatkan izin klubnya di Eropa. Ya, terakhir seperti itu ya. Biar bagaimanapun kita juga harus bisa memahami ya. Kalau itu berarti Fortuna melihat Justin sebagai andalan di lini belakang, dan kalau kita mengacu kepada musim lalu, Justin memang menjadi andalan bagi timnya di sektor belakang, bisa left center back atau left back, dan dia beberapa kali bermain sebagai back kiri yang lebih sering bermain ke depan. Itu juga nggak masalah bagi dia. Menurut saya perkembangannya juga bagus apabila dia dipercaya sebagai starter, dan klub juga sungkan melepasnya, karena itu artinya dia menjadi pemain utama di tim itu, bukan hanya jadi pajangan yang turun 3 menit, 4 menit menjelang pertandingan akhir. Tentu itu yang kita semua inginkan dan kita ikuti perkembangannya. We wish Justin all the best di Belanda, apalagi dia akan menyambut Ole Romeni juga ya di Fortuna setelah dia dipinjamkan dari Oxford. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang kita harus lihatnya dari sisi positif juga. Artinya akan ada kesempatan lain bagi para pemain lapis kedua kita untuk unjuk gigi di depan pelatih John menjelang kampanye kualifikasi Piala Dunia kita ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih telah berbagi pandangannya Mas Firzi Idris, pengamat sepak bola, dan selamat sore Mas Firzi, selamat kembali beraktivitas.